Halo semua, Salsa di sini. dan Rafli Selamat datang di Stalking. Sumber Gondo Talking. Ngomong-ngomong soal stalking, apa sih itu Kak Salsa? Stalking merupakan program baru dari Sumber Gondo TV atau SGTV yang membahas mengenai topik atau bahasan yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih gini, aku tuh sekarang lagi excited banget pengen milih calon atau the next pemimpin di daerahku. Kamu juga penasaran nggak? Aku penasaran banget sih, tapi itu aku nggak bisa. Hah, kenapa? Soalnya aku belum umur 16 tahun. Ya, sedih banget. Tapi kalau kita bahas tentang pemilu atau pilkada, kamu penasaran kan? Aku masih Excited penasaran kan? banget, excited banget. Mungkin kita bisa ngobrol atau tanya-tanya seputar pemilu dan pilkada ke yang expert gitu ya. Mungkin kita bisa tanya ke PPS Desa Sumber Gondo. Kamu ada yang salvo nggak? Aku tuh stalkingnya itu loh, Mahazen. Mahazen. Ini nama asli atau nama si paling mahal gitu ya? Mungkin kita bisa kenalan ke PPS Desa Sumber Gondo. Monggo. Oke. Kenalkan, nama aku Zenita Alfion sebenarnya. Jadi kalau nama Zen, ini adalah nama panggung. Ya, Rafli ya. Ya, selanjutnya mungkin langsung ke Pak Yono. Baik. Kalau saya namanya Suliono, sebagai Ketua PPS Desa Sumber Gondo. Sebenarnya kami bertiga, saya, Mas Zendi, adalah satu lagi Mbak Rohwidiana. Kebetulan pada malam hari ini nggak bisa Hadir. Oke, jadi hanya berdua ya, ada Iya. Cak Yono dan Mahazen. Ngomong-ngomong soal PPS nih, apa sih itu tugas PPS? Baik, Mas Rafli, PPS sebagai badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yang berjumlahkan 3 orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara di setiap desa atau di masing-masing desa. Oke. Nah, PPS sendiri itu terdapat 3 orang kan. Yang pertama Pak Suliani selaku ketua, saya di sini selaku divisi data dan penyelenggaraan, dan Mbak Rohwidiana selaku SDM dan sosialisasi, seperti itu. Jadi 3 orang tugasnya dibagi-bagi gitu ya, Kak? Betul. Oke, kalau itu tadi tugas nih. Kalau persiapan, nah kan PPS, panitia pemungutan suara, benar ya? Oke, jadikan panitia untuk di waktu hari H pemilihan umum nih ya, pemungutan suara. Persiapannya nih menuju pemilihan di hari H itu apa aja sih kalau dari PPS itu? Persiapan yang kami lakukan tentunya di semua desa sama ya. Sebelum pelaksanaan pemilu kada ini, pertama yaitu pemetaan data pilih, yaitu data pemilih dari semua warga yang ada di desa. Kita data siapa saja yang berusia di atas 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah secara sah. Itu yang nantinya akan mendapatkan hak pilih. Gitu. Di samping itu persiapan lain yang kami lakukan, kami juga mencari tempat-tempat strategis yang nantinya akan kami gunakan untuk sebagai tempat pemungutan suara. Karena itu sangat berpengaruh pada Angka partisipasi masyarakat. Dan kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa, Linmas, RT RW untuk mensosialisasikan pemilu kada ini kepada masyarakat. Oke. Lalu untuk tahapan-tahapan PPS Sumber Gondo sendiri ini dalam pilkada tahun ini gimana sih? Kemarin kita yang ngawalinya itu adalah pembahasan tentang penerimaan data pemilih dari KPU. Setelah itu kita diberikan tugas pada tanggal 18 sampai 22 Juni itu kita melakukan open recruitment Pantarlih Desa Sumber Gondo. Nah, Pantarlih ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai pencoklit. Coklit Yes. apa itu? Coklit itu pencocokan data pemilih. Jadi coklat ya? kemarin teman-teman sudah ada yang dihadiri oleh teman-teman Pantarlih, mungkin di daerah teman-teman. Udah. Iya, sudah? ada. Ada? Udah. Nah, jadi tugas mereka itu untuk menyocokkan antara berkas-berkas yang ada di KTP dengan data DP4 yang ada dari kami. Sehingga misal terjadi kesalahan di sana, itu langsung kita ubah
di saat itu juga. Seperti itu teman-teman. Sebelumnya aku kan nggak tahu apa itu coklat. Kukira coklat lipat gitu. Tuh. Coklat lipat enggak tuh? Gak apa-apa lah coklat, pokoknya gak cokot. Oke. Dan, aku tadi sempat mention nih, Cak Yono tadi bilang kan meskipun di bawah 17 tapi Betul. udah nikah udah bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, berarti kamu kalau pengen Kalau ingin nyoblos nikah dulu. nikah Jangan. Nikah. Tapi jangan ya, kamu belum umur 25. Jangan ya dek. Jangan ya, Dek ya. Ya, Oke. jadi seperti itu. Setelah teman-teman Pantai kemarin sudah selesai, kita lakukan pembahasan tentang penyusunan data Oke. pemilih ke tingkat kecamatan. Itu diserahkan dari hasil teman-teman mencoklit, itu kita serahkan ke kecamatan. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kita plenokan di tanggal 3 Agustus. Itu nanti akan mengundang beberapa pantalih itu tadi tentang data yang mereka sudah akumulasikan untuk kita plenokan bersama dengan KPU seperti itu. Tahapannya berarti banyak ya. Jadi langsung mulai dari terjun ke masyarakat langsung dikumpulkan gitu-gitu ada pleno tadi. Oke. Ada. Nah, tapi juga penasaran juga, ini kan udah masuk awal Agustus nih. Nah, Betul. sekarang tuh masuk ke tahapan yang apa? Nah, saat ini kita masih masuk di tahap penyusunan data pemilih hasil pencoklitan DPS HP. Jadi nanti di sini itu akan ada pencocokan mulai dari kalau di pencoklitan kemarin itu ada beberapa kode. Yang pertama ada kode 1 itu kode meninggal dan sampai 8. Nah, kalau di Sumber Gondol sendiri itu kebanyakan kita di kode 1 dan kode 8. Nah, kalau di kode 8 ini adalah pindah TPS, teman-teman. Jadi kenapa kok pindah TPS? Dikarenakan kemarin di desa kita kan ada pemekaran RT RW tuh. Iya. Sehingga masih kebanyakan masyarakat di sini dia menggunakan KTP lama yang dengan RT RW yang lama, sehingga itu menjadikan saat menyinkronkan itu susah seperti itu. Itu yang menjadi kendala kita. Oke, jadi emang Waduh. Paket siapa sih tuh? Saya deloken sih Fli. Nek ngarep ngono. Oh. Mas, Mbak. Aku di mana? Sampai pesen apa sih Mbak Salsu? Paket. Iki aduh aku lu sampai lali sih ya tak wacane. Kok larang temen deh masa juta ini Mas. Jutane. Lagi lho, keripik beluntas sih lho opo? Masa sampean gak ero Mas? Karo aku. Jadi, beluntas merupakan tumbuhan herbal yang bisa diolah atau dikonsumsi, bisa buat bikin teh atau jamu yang bisa menyehatkan tubuh. Beluntas itu Mas, masa sih gak ngerti ya? Karo ae ta Mas ya. Aduh Mas. Pulang saja Mas. Sampean ngerti beluntas ya Mas? Tahu. Tahu apa Mas? Lah menurut sampean biar kayak apa? Beluntas itu biasanya digunakan oleh warga masyarakat di Sumber Gondol. Umumnya itu dibuat pagar, Mas. Jadi mageri omah depan rumah itu loh. Jadi selain digunakan sebagai pagar, Mas, itu bisa dimanfaatkan sebagai UMKM-nya. Contohnya Nah, dikelola contohnya sebagai iki. keripik Sampean beluntas. duwe gunting kan? Kater. Aku yang penasaran, kok ya 1 juta nemen iki lho. COD beluntas. Cek Mas ya. Aduh, cek Mas. Ketuan. Waduh. Gak iso, guys. Saya buka tamu nih. Aduh, oh iki lho, guys. Iya. Iya. Nah. Oh, Cak Yon. ya iki Mas sing jenenge beluntas lho. Selain beluntas, ternyata aku juga pesen ki, sampean gak enggak? Nih, ana rempeyek Enggak, kacang. gini, Cak. Ada Gimana, wortel betul? crispy, keripik beluntas. Nah, Ini aku jadi buka ya Kak ya. Salsa. Monggo. Jadi teman-teman, produk ini ya ada keripik beluntas, ada juga wortel crispy, itu tadi apa? Ada rempeyek kacang. Rempeyek kacang ini merupakan produk UMKM dari Sutan Jaya, teman-teman. Ya. Ini gak oleh. Ya, monggo. Sampeyan aja sih, iki sih tamuku dhisik. Tamu adalah raja. Sik. Bisa buka ah? Iso. Oke.
Dibuka dulu. Ini belum tas ya. Beluntas. Lah si mambu, lah kayak ngentut mambu. Apa mang jenenge? Simbukan guys. Tanya simbukanku mau lebih iki guys. Tiba-tiba beda. Ya guys ya. Iki monggo. Beda ya guys ya. Enak kok. Ya aku tak nyoba sing iki apa? Keripik wortel. Enak ih. Heeh. Rasanya kok kayak telo ya? Enak. Sumpah. Wes, coba sama nyoba lah kayak anu. Ya jadi ini teman-teman, hah? Mas iki sapa? Mas Rizky PPS dari Sumbergondo, Mas. Oh. Nah, ini namanya Mas Zendita. Iku jenenge Cak Yono. Oh, Ya. Wes kenalan dulu. Sampean nama siapa? Aku kurir. Mas Kurir. Kurirnya asli Sumbergondo apa kudu? Anu asli. Oh, asli. Iki kurir Terus kemarin udah dicoklit apa belum? Karo. Walah. Pemilih selundupan iki. Anu lho Mas, cek online lho, cek apa? Cek DPT online. Dam. walah Pak. Ini mulai si Akbar ya. Oke. Hati-hati loh, Mas. Tunggu. Oke. Jadi teman-teman semua ataupun Anda sebetulnya di sini tadi ya. Ini tuh UMKM-nya dari Sultan Jaya, UMKM Sultan Jaya. Ada keripik beluntas, ada peyek kacang, ada juga peyek rebon juga, peyek rebon. Rebon ya. Iya. Nah, jadi ini macam-macam. Kalau penasaran bisa langsung menghubungi kontak ya mungkin ada di mana ya, di atas, di samping kanan kiri bawah, terserah editor atau paling gampang di deskripsi aja ya, dicek itu ada kontak personnya. Yang penasaran bisa langsung menghubungi kontak person tersebut untuk membeli produk UMKM dari Sultan Jaya. Next. Ini ya, tadi tiba-tiba ada kurir, ada paket. Tadi bahasnya terakhir tentang apa ya, Mas? Kita lagi ke tentang cek DPT. Oh, cek DPT. Oh iya, tadi Mas kurir, terima kasih ya Mas kurir. Tadi, berarti cek DPT bisa online ya? Bisa. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin melihat apakah teman-teman sudah terdata secara nasional, itu teman-teman bisa cek di cek DPT online kpu.id. Jadi sana nanti teman-teman disuruh masukkan nik teman-teman. Terus ada juga nomor handphone teman-teman yang aktif atau yang tergabung di WhatsApp. Untuk nanti teman-teman dapat kode OTP untuk tahu mengakses apakah teman-teman nanti memilih di DPS mana. Pastikan nama kalian terdaftar dalam DPT Pilkada tahun 2024 melalui cek dpetonline.kpu.go.id. Nah, Mas Sen, semisal kalau belum terdaftar itu gimana? Nah, jadi gini, kemarin itu saat pencoklitan, teman-teman ini ada yang melakukan pengecekan untuk pemilih baru. Nah, pemilih baru di sini itu dibatasi pada usia dari tanggal lahir mereka. Jadi kalau lahirnya di tanggal 27 November 2007, teman-teman sudah bisa memilih. Tapi untuk teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang lahir di tanggal 28 November 2007 ke atas, itu belum bisa memilih, seperti itu. Kamu tidak Rafli bisa. berapa? Aku sih Desember, Mas. Masih jauh. Jadi masih jauh. Maaf ya, Rafli. Mungkin tahun depan. Tahun depan. Kalau mau ya nikah dulu ya. Betul sekali. Bisa. Tapi seperti Rafli ini tidak harus, walaupun tidak memilih, tetap harus kepo dong dengan visi misi atau apa yang akan dikembangkan oleh pemimpin kita masa depan nanti, biar punya gambaran ke depannya saat melakukan pemilihan seperti itu. Itu ya Rafli, meskipun kamu masih belum bisa mencoblos, kamu harus tetap tahu ya updatean terkini mengenai pemilu atau pilkada di khususnya di daerah sekitar lah ya, di Betul. daerah kita. Nah ini Mas ini ya, Mas Zen sama Cak Yono, jadi PPS. Ada tantangan nggak sih selama jadi PPS dalam melaksanakan tugasnya ini di Desa Sumbergondo khususnya? Kalau dari aku masih, karena aku masih pertama ini, jadi masih perlu belajar banyak ke yang expert di sini. Yang Kak Yono. yang lebih pro gitu ya, yang lebih Iya. pro. Monggo Pak. Jadi PPS itu sangat asik. Ya. Asik. Yang penting kita bisa memberikan apa yang terbaik
yang kita miliki. Kalau PPS itu berarti untuk desa kita sebagai panitia pemungutan suara di tingkat desa. Ada lagi yang lebih unik, ini juga kebiasaan masyarakat kita sebagai tantangan kita sebagai PPS ya. Itu walaupun ini setiap kali pemilihan selalu kita sosialisasikan kepada warga untuk tidak memilih di jam-jam akhir. Tetapi itu masih tetap saja masyarakat sebagai masyarakat, kebiasaan di masyarakat kita yang mana mereka itu pagi kerja, mereka itu lebih senang atau biasanya itu memilih di jam-jam akhir. Sehingga setiap kali pemilihan di jam-jam akhir itu selalu terjadi penumpukan pemilih. Sedangkan kita dibatasi jam 1 TPS harus sudah ditutup. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat nanti panitia di tingkat KPPS. Tentunya nanti juga kita bekali dengan solusi-solusi. Selain itu juga kita saat ini kan di pilkada tahun ini kita sudah memilih 2. Yang pertama adalah memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah memilih calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, untuk sosialisasi sendiri nanti di tanggal 13 Agustus nih teman-teman bisa ramaikan saat kita melakukan sosialisasi pilkada serentak bersama dengan PPS Desa Sumbergondo. Itu kita akan mengadakan senam horor bersama Oki. Nah, Lokasinya di mana tuh, Kak? lokasinya itu ada di Sawah Genting, salah satu rest area kebanggaan warga desa Sumbergondo. Bintang tamunya menarik sih, ada Oki Oza di sana. Terus nanti akan diramaikan juga dengan Apa nih, Kak? dangdut modern. Dangdut, pokoknya harus dangdut gitu ya. Iya, karena kan ibu-ibu itu kan lebih suka ya kalau kita Yang gonjreng-gonjreng, yang seperti dangdut itu. banget kita. Yes. Oke. That's Ini right. tanggal berapa, Kak? 13. 13 Agustus. 13, jangan lupa datang. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi ya. Tadi kan juga sempat di-mention nih untuk mengedukasi masyarakat ya kan. Cara-caranya dari PPS ini gimana sih untuk mengedukasi masyarakat agar mereka tuh sadar pentingnya pemilihan umum gitu, khususnya di pilkada tahun ini. Gimana caranya Oke, dari PPS? Mungkin dari aku dulu ya, Yonya. Kalau kita cara mengedukasi ke masyarakat yang pertama, selain sosialisasi secara langsung ya, tatap muka, kita juga mengharapkan lewat media sosial. Contohnya ada Instagram dan juga grup-grup warga yang ada di WhatsApp. Itu kan kita menyerangnya lebih mudah ya, karena sudah tergabung sejak lama di sana. Yang kedua, kita juga mengadakan sosialisasi secara langsung tadi, kayak sepertinya contoh mengadakan senam horor. Yang tanggal Itu kan 13 itu ya? setidaknya itu ada pesan-pesan yang kita sampaikan untuk kepada warga masyarakat. Jangan lupa pada tanggal 27 November 2024 itu akan memilih calon pemimpin daerah kita, utamanya Kota Batu dan Jawa Timur. Nah, untuk harapan saya untuk pemilihan tahun ini adalah ayo kita sukseskan pemilihan tahun ini karena satu suara teman-teman itu sangat berpengaruh untuk masa depan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Selanjutnya aja Yono. Oke, kalau tadi kan harapan dari Mas Zendita. Kalau harapan dari Cak Yono gimana? Kalau harapan dari saya ya selaku Ketua PPS, saya berharap di partisipasi masyarakat Sumbergondo di pemilu kada tahun ini bisa meningkat. Alhamdulillah kita berharap kalau nanti bisa 100% Luar ya, biasa. luar biasa. Tentunya dengan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, kita berusaha mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pemilu kada untuk menentukan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan. Tambah sekolah, Mbak. Enak ini ya. Bisa banget langsung dicek UMKM Ciptaan Jaya. Oke, jadi harapan dari PPS ya. Kalau dari kamu nih, Fli, kamu kan belum bisa nyoblos nih, belum bisa ikut milih tahun ini. Harapanmu ke depannya apa? Untuk harapanku sih semoga di tahun berikutnya pas waktu aku nyoblos suara-suara yang tadi disebutkan itu nggak terulangi gitu. Kayak nyoblosnya mepet gitu loh.
Bentar ya. Makan dulu. Jadi lebih proper ya. Iya. Jadi emang, bentar ya. Nikmati aja Mbak sama-sama dulu. Iya, Mimi ah. enak. Segone emang udah segone. Jadi ketahuan. Jadi emang tadi kan udah bahas tentang tugas, terus tahapan, terus proses, terus ada juga apa ya, edukasi, tantangan. Kan emang banyak banget ya selama menuju proses pemilu atau pilkada di tahun 2024 yang dilewati ya, yang Iya. dilalui oleh PPS. Nah, kita juga berharap juga, benar kata Rafli, semoga yang dikatakan PPS tadi ya, itu mulai dari pemilih yang datangnya mepet, terus juga pemilih yang mungkin yang belum terdaftar bisa segera terdata gitu juga. Semoga juga bisa 100%. Dan jangan lupa tanggal 13 ya, 13 Agustus 2024. Jamnya 13 juga, alias jangan Sabtu siang. Datangnya kemana, Kak? Ke Sawang Genting. Oke, sangat penting. Rest area Rest area penting. Sumberkondo. Acaranya Senam horeg bersama Oke Oza. Senam Horeg sama Oke Oza. Keren banget. Jangan lupa juga lagi? tanggal 27 itu yang paling penting ya Oh teman-teman. ya, 27 November udah ada di bajunya ini ya. 27 November. Oke, mungkin buat penonton atau teman-teman yang punya requestan ya, kita mau bahas apa sih di next episode atau di episode selanjutnya, bisa langsung komen di bawah atau bisa menghubungi Sumbergono TV di Instagramnya, atau mungkin bisa langsung ke PC kita ya. Nge-reach akun Instagram kita pribadi juga boleh banget. Oh iya, ini ya, ini bukan hanya pajangan ini tapi dimakan, produk dari UMKM Sutan Sutan Jaya. Jaya. Dan sampai jumpa ya semua, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tanggal 13 Agustus 2024 di Di rest Sawah area Genting. Sumberkondo. Dadah, sampai jumpa.